Kita lanjut lagi ya. Jadi sampai di sini ya. Apa lagi? Ayo. Kata kerja aktif apa lagi? Diamkan, Ustaz. Di bagian F. F. Iya. Apalagi? Benar nih. Apalagi? Tambahkan. Ini tambahkan 1, tambahkan 2. Reaksi. Apalagi? Tuangkan. Tuangkan. Ini iya benar. Oh, tambahkan banyak sekali ya. Benar. Apalagi? Ayo. Gunakan. Kalau gunakan sama ini. Gunakan, ya benar, gunakan. Apalagi? Apalagi? Ada nggak lagi nih? Tambahkan Ustadz, bagian K. Oh ini masih ya, tambahkan masih ada ya. Apalagi? Ayo, masih ada nih. Ayo. Ayo. Larutan zat di bagian D. Bagian D. Larutan. Larutan. Yakin? Yakin larutan? Ayo. Larutan itu bukan nama benda, bukan? Nama benda. Bukan. Ini berilah bukan. nama, Ustaz. Mana? Yang G. Berilah nama. Berilah. Bagian G. Berilah. Oh ya, ini aja sampai sini aja ya. Berilah. Kalau ditambahkan sama juga. Iya. Sama ya, ini ya. Iya, Ustaz. Ini benar. Ayo, apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ini salah ya, ini salah. Ini kata benda nih. Larutan ini kata benda. Ayo, kata kerja aktif. Sampai. Mana? Di mana? Di J, Ustaz. Di J. Oke. Di J. J. Oh, J. Sampai. Sampai. Yang tadi, Ustaz. Bukan, itu bukan kata kerja sampai. Boleh deh saya tandai, nanti kita bahas. Benar nggak yang ditandain ini? Terus apa lagi? Campur. Bagi dalam, Ustaz. Mana? Campur, Ustaz. Mana ini? Bagian H. Oh, bagian H. Kencang sekali H-nya ya. Sampai ke sini. Yang mana tadi? Yang mana? Bagi. Ini H. Bukan H ya, tapi H aja. Bagi H. ke dalam, Ustaz. Oh, bagi ke dalam. Itu panjang sekali ini. Nah, cukup ya saya rasa ya. Coba kita lihat dulu. Benar apa tidak? Apa yang kalian sebutkan ini? Ini saya belum katakan ini benar semua. Tidak. Tidak saya katakan ini benar semua. Kata kerja aktif, kata yang sedang melakukan proses sesuatu secara langsung. Misalnya nih, ini gelas. Saya masukkan air. Masukkan. Masukkan ya. Sudah saya rekam belum? Bentar. Sudah. Masukkan. Kata masukkan itu kan adalah satu kata kerja. Dari katanya itu masuk. Kemudian ditambahkan akhiran an. Jadi dia melakukan suatu aktivitas memasukkan. Kata kerja aktif. Jadi dia sekarang lagi sedang memasukkan. Nah, itu contoh. Di sini coba kalian lihat. Di sini. Larutkan.
ini terjadi suatu proses ngapain ini di sini? Menurut kalian? Suatu proses melarutkan ya, sedang proses melarutkan ini nih, melarutkan minuman ya di sini. Jadi ini bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan lagi, ini memang benar kata kerja aktif. Ini benar. Ini bukan kata kerja ya. Tambahkan, masih ada akhiran nih. Kannya masih bisa, ini benar. Tuangkan benar, ini masih tambahkan. Diamkan, benar, ini benar. Siapkan, benar. Saringlah, benar juga. Ini proses. Berilah, benar. Kenapa? Ada Kalau pertanyaan? yang hasilnya itu masuk apa enggak Ustaz? Yang saringan. Mana? Bagian mana? Ini. Yang I. I. Ya. Saringan. Saringan ini menurut kamu kata kerja atau kata apa? Saringan atau kata benda menurutmu? Saringan atau benda? Enggak. Apa? Kata benda. Iya, namanya hasil saringan. Ini kan kata benda nih. Ya, bukan ya. Ini bukan. Lihat lagi bukan. Kemudian bagi ke dalam. Ini sudah mencakup satu kalimat ya. Bagi ke dalam, bukan ini. Kemudian ditambahkan. Benar. Sampai. Ini bukan ya tadi ya. Ini pasti bukan sampai. Gunakan kata kerja aktif, tambahkan, amati. Oh ini lupa, kocok. Kemudian ini benar apa enggak nih? Ini kata kerja aktif atau tidak? Kalau satu kata aja. Bingung. Ini tidak aktif ya. Kocok ini tidak aktif. Yang aktif itu ini kalau digabung. Lalu kocok itu baru aktif. Benar nggak? Benar. Nah, benar. Karena dia sedang melakukan proses mengaduk. Kocok itu mengaduk ya. Benar nggak? Benar. Nah, kemudian ada satu lagi nih, campur. Nah, ini lagi kembali lagi. Kata kerja aktif atau enggak nih? Campur. Aktif atau enggak? Enggak. Kenapa enggak aktif? Kenapa? Ayo, kenapa enggak aktif? Kan sudah saya jelaskan nih, ada contoh di atas. Kenapa? Karena apa? Ya karena dia tidak satu kata sama ini. Sama lalu. Kalau hanya campur itu hanya kata kerja saja. Kalau dia lalu campur itu yang dinamakan kata kerja aktif. Karena dia sedang melakukan proses di situ. Nah, paham? Kata kerja aktif. Iya. Amati itu betul, Ustaz? Amati, iya benar. Sedang melakukan proses pengamatan. Benar. Kata kerja aktif. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Sudah paham ya? Menggunakan kata kerja aktif. Kita sampai pukul 8.40 Ustaz. 40. Masih banyak. Sudah paham ya? Yang kelima lagi. Nah, ini dia. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Nah, ini dia. Paham ya maksudnya ini? Menggunakan kata serapan atau istilah. Kata serapan itu kata yang diambil dari bahasa lain terus diserap dalam bahasa Indonesia biasanya. Itu serapan, mengambil.
atau istilah khusus. Nah, ini dia. Kata serapan itu biasanya dijadikan kata istilah biasanya. Sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Seperti itu ya. Bahasa-bahasa istilah yang kalian tahu apa bahasa-bahasa istilah biasanya? Di dalam kebanyakan itu biasanya di dalam pelajaran IPA. Apa? Bahasa istilah. CO2. CO2. Itu di dalam apa? Pelajaran apa khususnya? IPA. Rumus. Ya, rumus IPA ya. Oh ya, mohon maaf saya tadi keingat CO2 itu di dalam biasanya pelajaran kimia ya. Karena kalian masih pelajaran umum IPA. Nah, ini umum lagi nih. IPA itu sebenarnya banyak kan? IPA, ilmu pengetahuan alam. Ada geografi, fisika, kimia, apa lagi? Biologi. Biologi. 4 ya, saya rasa 4 itu aja deh. Itu ya, itu khusus sudah. Kalau kalian ini, kalau SMP masih umum pelajarannya, umum. Kenapa umum? Karena masih mempelajari secara keseluruhan. Tidak ada spesifikasi, itu nanti ke SMA kalian. Saya ingatnya itu tadi. Nah, itu diingat ya. Itu yang saya sampaikan di poin ini tadi, poin yang ke-1 ini. Kalian itu masih di poin ke-1 ini, masih jenjang SMP. Masih pelajaran IPA kalian. Itu ya, biar kalian mudah ingat lagi. Dan kita ini menggunakan kata serapan atau istilah. Kita temukan lagi di sini. Temukan lagi. Ini nggak bisa saya ganti warnanya ya. Sebentar dulu. Saya close dulu deh. Ini dia. Apa? Kata-kata istilah di sini apa aja? Banyak nih. Coba lihat. Apa? Ini kata-kata bahasa istilah. Ini dia. Apa selain ini? Ada yang tahu nggak selain itu apa lagi? Selain ini nih. Ini kode ya sebenarnya. Kode-kode. Selain ini Filtrat, apa? Ustaz. Filtrat. Yang mana? Yang I, filtrat. Iya. Oh, mantap. Apa lagi? HCI. Mana? Kata-kata istilah. HCI. Oh iya ini. Apa lagi? Ada nggak nemukan lagi nih? Lihat. Ada? Diklamat. Di bagian? Pemeriksaan. Iya benar. Apa lagi? Dilihat lagi. Selain ini ya. CI. Zat. Zat. Enggak, ini bukan. Zat bukan. Apa lagi? Ini loh, diingat loh. Ini. Menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmunya. Sesuai bidang. Kalau ini bidang ilmunya apa menurut kalian? Bidang ilmu apa? Pelajaran apa menurut kalian kalau melakukan percobaan seperti ini? Pelajaran IPA ya. Ya, kalau kalian secara umumnya pelajaran IPA. Kalau khususnya tahu nggak pelajaran apa ini? Kimia kah? Kimia kah? Nggak tahu kah? Ayo, apa? Pelajaran apa? Kimia? Iya. Kimia apa fisika? Kimia. Fisika katanya. Yang benar adalah pelajaran kimia. Kimia ya. Ini kimia. Ingat. Kalau kalian ke SMA nanti pasti kalian menemukan nih. Pasti ada percobaan-percobaan seperti ini. Entah itu melakukan percobaan tentang reaksi-reaksi atau kandungan-kandungan suatu
cairan, segala macam. Pokoknya banyak lah, tidak hanya itu. Apalagi ini? Apalagi? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Itu Ini aja ya. kan ya? Ini kristal BAC tadi. Itu aja. Oh ya. Saya rasa juga ini aja. Ini ya, paham ya? Paham? Paham. Jangan mengantuk ya kita. Masih pagi. Kemudian yang ke-6. Tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Nah, ini dia. Maksudnya itu seperti ini. Urutan kegiatan itu apa? Di langkah-langkah ya. Ini langkah-langkah. Urutan-urutannya. Ini ya maksudnya. Saya rasa ini udah saja dipahami nomor 6. Kemudian yang ke-7. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Ya, yang mana tuh menurut kalian? Kata benda di sini. Kata benda apa aja di sini? Kata benda. Coba apa? Sendok. Sendok. Coba kalian baca, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Sendok. Masak. Sendok mana? Sendok tadi di mana? Di sini ya? Di alat ya? Di mana? Ditambahkan sendok itu. Di E. Langkah-langkah. Ini Pipet. Yang mana? Coba lihat. Yang mana? Pipet tetes. Coba kalian lihat di ini. Nih. Nih kata benda enggak? Kata benda atau bukan? Kata benda. Nah, ini kata benda. Larutan. Yang tadi Ustaz. Yang mana? Saringan tadi, yang hasil saringan itu kan kata benda, ya. Kalau dia sendiri, dia kata benda. Kalau dia sendiri. Kalau dia terjadi kalimat seperti ini, bukan kata benda dia. Hasil saringan katanya. Kalau dia sendiri Tabung. bisa. Apa? Mana? Berilah ini ya, tabung. Berilah nama tabung. Pipet. Tabung memang kata benda, tapi karena dia bukan tidak dapat berdiri sendiri di sini. Pipet. Di mana? Sini, Ustaz. Di nomor Di K. K. Tambahkan. Yang mana katamu kata benda? Pipet. Pipet. Gunakan pipet. Ini kan? Mana? Di K kan? K. DJ salah. Oh, DJ. Oh, gunakan pipet tetes. Nah, ini kata benda ya. Benar. Sendok. Sendok juga. Nah, itu ya. Saya rasanya itu. Larutan, pipet. Apa lagi tadi? Sendok. Apa lagi? Cairan. Cairan kata benda juga, cairan. Ya. Itu ya. Ya, Ustaz. Minuman kata benda bukan Ustadz.
Minuman kata benda juga. Minuman kata benda. Ya, minuman juga ya. Nah, kemudian sudah cukup ya yang tadi. Kemudian biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Seperti ini maksudnya. Ini dia. Ini dia. Ini kan seperti suatu hasil kegiatan. Biar hasilnya tersebut jelas. Ya, yang saya tandain. Ini ya. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel. Ini hasil kegiatannya seperti ini. Hasil dari percobaan tersebut. Ini. Sekarang saya sisa waktu 4 menit lagi ya. Saya cukupkan dulu yang ini. Nah, sekarang coba kalian ini. Dari hasil yang saya terangkan ini, ada kalian catat nggak? Ada kalian catat hasil dari yang saya jelaskan tadi? Ada? Nggak ada. Karena sudah merasa ada bukunya semua, nggak mau nyatat. Udah nggak apa-apa. Jangan lupa tapi di garis bawah ya. Jangan hanya didiamkan bukunya. Dinodai bukunya. Iya Ustaz. Dinodai ya. Dengan terserah kalian sih. Mau pakai stabilo atau pensil, pulpen, ditandain. Jangan hanya didiamkan bukunya, kasihan. Jangan dianggurin. Kemudian kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ada nggak yang bisa menyimpulkannya? Dari pembahasan kita tadi aja. Kan kita membahas kembali tadi tentang struktur, kemudian sistematika. Ada nggak yang bisa menjelaskan, menyimpulkan? Tinggal 2 menit. Udah ya, saya aja ya. Jadi kesimpulannya, kaidah kebahasaan teks laporan itu ada umum dan ada uraian. Ada 2 tadi ya, ada 2 diingat. Ada umum, ada uraian yang sudah saya jelaskan tadi. Ada umum, ada uraian. Kemudian untuk sistematika teks laporan percobaan ada 10. Ingat, ada judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan. Yang kelima tujuan, ada bahan atau alat, kemudian langkah-langkahnya. Ada hasil percobaan, ada simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Itu ya. Kemudian untuk kaidah kebahasaan yang sudah saya jelaskan beserta contohnya tadi, ada memperkenalkan aspek umum ke kelompok generik yang sudah saya contohkan. Kalian masih SMP, masih pelajaran IPA. Kalau sudah ke SMA, kalian ada pelajaran khususnya, ada biologi, kimia, fisika, seperti itu ya. Itu contoh 1. Kemudian yang kedua ada menggunakan kata tugas hubungan logis. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan kata tugas hubungan logis ya. Kemudian ada kalimat aktif memasukkan contohnya tadi. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang sudah saya jelaskan juga tadi. Kemudian ada menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmunya ya tadi, karena tadi di pelajarannya tentang teks percobaan, tentang kimia ya, pelajaran kimia sebenarnya tadi. Kemudian ada yang ke-6, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan ya. Kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda. Nah, dibandingkan kata ganti orang seperti larutan tadi. Tidak ada kan di situ mencampurkan budi ke dalam apa misalnya. Mencampurkan. Enggak ada kan dimasukkan nama orang di situ, tidak ada. Jadi dia memasukkan kata benda. Seperti itu. Kemudian biasanya disertai dengan foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan tadi atau hasil percobaan.
Seperti itu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan kegiatan. Saya bagi kelompok nanti minggu depan. Mudah-mudahan sempat tadi ya. Mudah-mudahan sempat. Sekian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lanjut lagi ke materi selanjutnya atau ke pembelajaran kalian selanjutnya. Sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tinggalkan Zoom ini, silakan keluar. Ustaz, sudah Ustaz. Ini Ustaz, saya rekam atau bentar Ustaz? Saya rekam atau enggak Ustaz? Ini. Nggak usah. Oh ya, saya stopin dulu.